dia biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Kalau tiga Singpaya Tempusar ini sepertinya kalau tidak salah Om Hari tahu itu untuk bangsawan. Kalau tidak. Om Hari ini dapat pusaka mandau itu gimana caranya? Kan jauh nih dari Kalimantan. Nah, ini ada cerita nih. Dulu Om Hari jalan ke Banjarmasin, ya kan? Pada satu ketika terlepas waktu yang dulu pertama Om Hari hanya tahu sebatas souvenir nih. Lama-lama ketemu kenalan teman baik, lalu diberilah satu mando ini. Beliau mengatakan ini mando yang sepuh, yang tua, yang mungkin usianya ya 100 tahun lebih sedikit lah kira-kira. Walaupun itu hanya estimasi. Coba nanti kita buka dan seperti apa namanya tanda-tanda ketuaannya gitu. Jadi ini seperti tangguhnya. Ya, kita coba mengestimasi. Walaupun itu sulit. Kan ini tadi Om Hari dapat mandau itu dari temannya Om Hari ya. Itu temannya Om Hari itu memang pengoleksi mandau atau orang Kalimantan? Ya, orang Kalimantan. Jadi Om Hari itu dulu diberi orang Kalimantan. Jadi diberi penjelasan sedikit-sedikit tentang pengertian mandau. Nah, mungkin sebagai tanda persahabatan. Tanda persahabatan seperti kalau Kak Didan memberi keris pusaka kepada orang itu yang dianggap sudah menjadi sahabat. Saling lah. Ini ya memberikan sesuatu ya. Iya. Kayak buah tangan lah iya. Istilahnya seperti itu. Iya. Mungkin nih mau bisa masuk ke bilahnya nih. Nah, oke nih, kita mulai ke ini bilah membuka bilah ya. Nah, ini coba Om Hari buka nih. Wah. Kita buka bilahnya. Wah, ini sangat Nah, mando ini setahu Om Hari dari hulu gagangnya ini juga mempunyai makna simbolis. Yang ini biasanya seperti bentuk burung kan kita. Iya, kalau dari bentuk burung. Iya, kayak kepala burung. Nah, kepala burung. Itu memang burung yang ada di Kalimantan apa burung? Sepertinya begitu sebagai makna simbolis. Om Hari lupa itu burung apa, dan biasanya hulu ini, gagang ini banyak seperti biasanya dipakaikan tanduk rusa yang sudah jatuh sendiri, lalu tanduk asli sepertinya seperti ini, walaupun ini enamel itu, tapi tanduk rusa yang asli. Dan kadang ada yang bagus sekali itu, di sini ada ukirannya yang mengartikan secara simbolik itu banyak juga. Karena kita keterbatasan sumber, kita hanya 2 itu, kita coba menjelaskan mengenai hulu gagang. Jadi gagang daripada mandau ini yang mempunyai makna sebuah burung atau banyak sebenarnya. Ada mungkin yang berukir naga juga ada. Itu sepertinya beragam ya. Nah, bukan cuma burung saja. Lalu kita mencoba menerangkan mengenai bilah. Kalau sebelumnya nih Om, kalau di keris itu kan ada yang namanya pamor. Kalau di mandau sendiri ini ada nama khususnya sendiri nggak sih, atau mungkin nggak ada atau? Sepertinya ada bentuk-bentuknya. Ada yang mando yang jimpul atau mando yang apa, banyak. Tapi Om Hari kurang hafal ya. Iya. Itu tidak seperti apa yang Om Hari koleksi seperti keris atau tombak, mungkin banyak hafal. Nah, beda keris, beda mandau. Kalau mandau kan tidak ada pamor. Tidak ada pamor ini. Sepertinya tidak ada pamor dan hanya ukiran-ukiran simbolis yang menandakan sesuatu. Menandakan apa nih, kalau setahunya Om Hari? Nah, ini sepertinya
mando yang agak tua ya. Jadi dulu ini mando ini patinanya hitam gitu. Kelihatan sepuh gitu. Tapi karena satu kesalahan Om Hari membersihkan jadi agak memutih gitu. Jadi mungkin karena terlalu keras. Iya, betul. Membersihkannya. Ya. Dan ini mando itu kan tampak auranya yang tajam. Sepertinya kalau di kita begini ini auranya itu tajam. Auranya yang sangat tajam. Bilahnya ini tidak perlu diasah. Sepertinya hawa auranya tajam. Karena mungkin mando ini untuk berperang atau untuk kayal. Itu jadi ini dibikin dengan satu ketajaman yang mungkin yang amat tinggi. Jadi hawanya tajam juga agak ngeri gitu. Jadi aura mistiknya juga agak ngeri gitu. Memang difungsikan buat sebelum menebas itu sudah memberikan aura. Ya, mungkin dibuatnya dulu juga dengan satu unsur-unsur doa yang kuat dan lalu siapa yang membawa mando ini akan dia sepertinya kebal, terus akan bertambah kekuatannya. Itu tidak bisa dipisahkan. Lain dengan yang souvenir, hanya sebagai benda-benda koleksi yang yang biasanya buat untuk hiasan, untuk seni. Walaupun ini juga seni yang juga makna simboliknya amat dalam kan, gitu Kak Didan. Nah di sini ada penjelasan dari ukiran. Kalau Om Hari bilang ini ukiran atau ornamen dari ada lubangnya, ada ukirannya, itu juga mempunyai satu makna simbol. Jadi ini menjadikan kayak mungkin kapal ya. Ini kapal. Jadi ada berundak-undak gitu. Mungkin ini menjadi satu simbol bahwa ini satu kasta, seperti mungkin itu 3 simbol. Ini seperti 3 simpainya atau tempusarnya. Jadi ini dulu dimiliki oleh golongan siapa, seperti keris juga kan. Keris yang ini dimiliki oleh golongan pangeran, dimiliki oleh raja, dimiliki ada seperti loknya, cuma tidak berpamor. Coba kita ini untuk mengetahui serat besi ya, coba ini Om Hari sudah tadi coba siapkan minyak keris. Menarik. Kita coba kita beri minyak agar terlihat satu serat besinya. Nah, contoh. Wah, ini mulai kelihatan karena kita beri minyak keris ya. Ini minyak keris biasa saja. Coba biar kelihatan serat-serat besinya. Karena kalau kita melihat satu satu mandau kan tidak ada pamor, tidak ada pamornya. Cuma ini ada ukiran-ukiran yang seperti emas atau kuningan, Om Hari kurang tahu. Itu yang menghiasi. Nah, hiasan-hiasan seperti ini pun ini menjadi suatu simbol yang mempunyai makna-makna khusus sepertinya. Ada makna tersendiri. Ada Kak Didan, ini Kak Aurel. Jadi ada hiasan, semakin banyak ornamennya itu semakin tinggilah kasta siapa yang memilikinya. Gitu. Kalau kalau kita nanti bedakan yang souvenir itu hanya seperti sangat biasa. Ya ada mungkin, cuma kan dibentuk untuk hanya sebagai souvenir. Kalau ini dibentuk untuk seperti yang sepuh, yang tua gitu. Tapi kalau zaman sekarang sudah berganti, semakin banyak ornamennya semakin menunjukkan mahal harganya. Ya, begitulah. Jadi nilai bisnisnya yang diutamakan. Nah, terus sampai ada, setahu Om Hari itu ada guratan-guratan khusus, walaupun ini mungkin tidak ada. Guratan di sini yang bagus itu kadang yang dari warisan yang kuno ada guratan-guratan besi. Itu kalau di sini ada 3 guratan itu berarti dia sudah untuk mengkayau 3 orang. Kayau itu artinya memenggal, kepala musuh. Kan di Dayak dulu antar klan itu biasanya bertempur. Antar suku. Ya. Ataupun untuk menghalau musuh-musuh dari luar. Makanya penciptaan satu mando itu berhawa yang sangat tajam.
Hawa yang dengan seperti ini kita nggak meraba, ada hawa jauh itu auranya aura tajam. Gitu. Jadi berasa, aduh ini tajam. Karena besi-besi pilihan yang dibuat walaupun tanpa diasah itu sudah berasa auranya tajam. Seperti juga keris kan kadang mempunyai aura-aura mistik yang oh ini berwibawa. Ini juga penuh dengan begitu ceritanya. Wah ini masih patina yang hitam-hitam, ini masih kelihatan kalau sepuh gitu. Nah contoh ini berbeda dengan yang Souvenir. Nah kita coba buka yang souvenir. Memang Yang souvenir mungkin ini kurang dibersihkan atau apa, ada sepertinya ornamen lukisan. Nah ornamen ini kan mencontoh sesuatu yang lama tapi dibikin baru. Nah ini juga sepertinya kalau yang lama asli itu mempunyai makna simbolik di balik ini, ya kan? Nah ini yang apa namanya, yang souvenir. Memang tapi bener, maksudnya auranya tuh emang beda, walaupun ini lebih baru tapi emang kelihatan lebih tajam ini apa, mungkin dari bentuknya juga hitam, terus ada silvernya, jadi kayak menunjukkan kalau ini tuh sering dipakai ya. Iya, makanya itu Kak Didan, ini kalau sepertinya Om Hari begini kan itu tidak berasa apa-apa. Jadi hanya simbol-simbol dari satu hiasan. Bahkan di hiasan-hiasan itu banyak yang rekan-rekan itu menggantungnya di dinding begitu untuk satu ke souvenir hiasan menghias ruangan. Gitu. Nah ini kan sepertinya hiasan-hiasan ini juga penuh makna yang dalam. Nah hiasan-hiasan ini kan kelihatan sekarang setelah diminyak itu serat-serat besi yang kelihatan tuanya yang mengkilat dan kelihatan, jadi bukan pamor. Nah ada lagi nih, kalau keris itu kan ada warangan. Jadi untuk memilah antara pamor dan besi ibaratnya. Kalau di budaya Dayak itu tidak ada warangan. Jadi ya hanya patina yang kelihatan menua hitam gitu. Tidak diwarangi ibaratnya. Begitu Kak Dita. Kalau boleh tahu itu bilahnya itu terbuat dari besi apa? Cuma besi biasa? Kalau menurut cerita dan mungkin di buku-buku itu ada, itu kalau yang pusaka, benar-benar pusaka dulu, setahu Om Hari itu dibuat dengan biji besi dari hulu-hulu sungai yang dicari. Nah biji besi itu ada istilahnya kalau di Kalimantan yang khusus untuk membuat bilah mantau. Beda dengan yang souvenir ini mungkin dari besi per, besi baja biasa yang ditempa dengan kecepatan sedikit berbeda dengan yang pusaka. Sepertinya begitu Kak Didan. Memang ini memang kelihatan, memang dari bentuknya memang kelihatan sekali beda. Nah biji yang ini mantap lah istilahnya kalau dilihat secara langsung secara kasat mata. Sekian untuk episode kali ini, penjelasan tentang Mandau dari Kalimantan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.